melaku nan tunjungan. Re ayo re rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sopo gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayo. Kampungan Jawa Timur ngomong sangsai baku liling. Tekan aja kawan-kawan mengelama. Sangket seryang-seryang. Sajojo, sajojo, yang merangkul sama para samuna-muna keke, samuna-muna keke. Kota baru gunungnya Mamega. Mamega ombak menampur di sawah karang. Ombak menampur di sawah karang. Yuk kita nonton ondel-ondel, Yuk kita ngerak ondel-ondel yo. ondel-ondel ade anaknya yo. Anaknya nanti keingguan. Soleram, anak yang manis, anak manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Sayang sifat tokaan matego terpukulukan. Sayang sifat tokaan matego terpukulukan. Sayang hongge 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 diro, hongge jombe jombe diro, hongge 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 diro, hongge jombe jombe diro. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Dengan wilayah yang luas, kita memiliki beragam suku, bahasa, adat istiadat, hingga kepercayaan. Nah, perbedaan ini justru menjadi kekuatan yang besar bagi bangsa kita. Dari Sabang hingga Merauke, budaya di tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, budaya yang ada di Pulau Jawa tentu saja berbeda dengan budaya yang ada di Kalimantan. Begitu pula dengan perbedaan agama yang ada di Indonesia. Contohnya, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua keragaman ini terangkum dalam semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, lalu apa itu kolaborasi? Nah, kolaborasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kerjasama untuk mencapai sesuatu. Jika kita gabungkan dengan kata budaya, maka kolaborasi budaya adalah kerjasama antar budaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi banyak orang. Hal pertama yang harus kita ingat yaitu menghormati setiap perbedaan nilai, tradisi, dan kepercayaan setiap budaya. Tidak ada budaya yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki budaya berbeda dengan kita bisa mulai dengan mempelajari kebiasaan mereka. Hal ini menunjukkan kalau kita menghormati dan menghargai identitas mereka. Kemudian yang kedua, komunikasi yang baik merupakan kunci dari hubungan yang kuat. Kita harus bersikap jujur dan transparan dalam berbicara. Kita juga harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika kita memiliki halangan dalam berbahasa, kita bisa menemukan cara lain untuk berkomunikasi, seperti dengan menggunakan bahasa tubuh, dengan penerjemah translator. Kita juga bisa menggunakan gambar untuk komunikasi. Dan yang terakhir, yang penting kita harus memiliki sikap terbuka untuk saling mengerti satu sama lain. Yang ketiga, coba kamu pikirkan berada di posisi orang lain. Bagaimana perasaan mereka sekarang dan apa yang mereka pikirkan sekarang. Dengan memahami perspektif orang lain, kita dapat membentuk hubungan lebih dalam. Misalnya, ketika seseorang berbicara tentang budaya mereka, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan rasa ketertarikan.
Yang terakhir, setiap hubungan baik tidak berakhir begitu saja, tetapi kita harus tetap membangun kepercayaan dan menjaga komunikasi. Seperti misalnya berkirim pesan singkat ataupun menyapa lewat sosial media. Hal sederhana seperti ini dapat menjaga hubungan kita dengan teman dari budaya lain menjadi tetap terhubung. Komunikasi yang efektif, di mana komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi kita memahami ekspresi dan gestur budaya dari orang lain. Lalu, komunikasi yang efektif itu memungkinkan hubungan antar budaya menjadi lebih harmonis. Tak kalah penting, kita harus memiliki sikap kesadaran diri. Kita memahami diri kita sendiri dan identitas budaya yang kita bawa akan membantu kita mengurangi prasangka dan lebih menghargai perbedaan. Selanjutnya, keinginan untuk belajar terus ada, di mana kolaborasi budaya memberi kita peluang untuk belajar hal baru dari budaya lain. Sikap ini membuat kita bisa lebih menghargai dan memahami budaya satu sama lain dengan lebih mendalam. Terakhir, tujuan bersama yang menjadi perekat yang kuat, di mana ketika semua pihak memiliki tujuan yang sama, kolaborasi budaya akan berjalan mulus karena adanya motivasi untuk bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih besar. Yang pertama, keberagaman budaya. Perbedaan nilai, tradisi, dan seni memberikan peluang untuk saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Tanpa komunikasi yang baik, kolaborasi bisa terhambat. Teknologi komunikasi seperti media digital dan penerjemah bahasa sangat membantu dalam menjembatani perbedaan budaya. Selanjutnya, globalisasi. Di era globalisasi, teknologi dan mobilitas yang tinggi membuka peluang bagi interaksi lintas budaya. Sekarang, kita bisa belajar budaya lain hanya melalui internet, atau bahkan bertemu langsung melalui perjalanan internasional. Dalam kolaborasi budaya, tidak selalu mudah untuk menyatukan perbedaan. Terdapat beberapa hambatan yang sering muncul dan dapat menghambat kerjasama. Berikut adalah beberapa tantangan dalam kolaborasi. Yang pertama adalah perbedaan nilai dan norma. Setiap budaya memiliki perbedaan nilai dan norma. Ada yang lebih mengutamakan kepada kebersamaan, sementara yang lain lebih menekankan kepada kebebasan individu. Jika tidak ada pemahaman yang baik, perbedaan ini dapat menyulitkan kerjasama. Yang kedua adalah prasangka dan stereotip. Kadang kita memiliki pandangan negatif terhadap suatu budaya tanpa benar-benar memahaminya. Stereotip yang salah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan dapat menghambat kolaborasi budaya.